Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Bersalawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Bapak Ibu yang Allah muliakan, pesan Nabi kepada kita bahwa almar'u ala dini khalili. Seseorang itu bisa dilihat keadaan agamanya, ibadahnya dari pergaulannya, dari siapa temannya. Maka Nabi menyampaikan falyanzur ahadukum mayyukhalil. Maka lihatlah seseorang itu siapa orang yang terus mendampingi dia, siapa terus kawan duduknya, kawan ngobrolnya, kawan diskusinya, kawan bermainnya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita tidak menafikan apa yang sudah dikaji oleh pakar pendidikan ya. Saya dulu kebetulan S1 saya pendidikan, S2 pendidikan, S3-nya juga pendidikan. Kalau kita baca misalnya buku-buku pendidikan, termasuk yang membuat rusak hidup seseorang itu, indikatornya itu adalah di pergaulan. Jadi memang pergaulan ini bisa merusak, dan itu terbukti. Contoh kecil misalnya, ada orang dulu waktu masa-masa remaja rajin aktif ke masjid, sholat di masjid, ya, bahkan menghidupkan masjid. Tapi kemudian dalam perjalanan waktu kita terkejut. Kenapa ini orang jadi musuhan kepada masjid, atau kemudian nggak hobi lagi ke masjid? Bahkan jangankan sholat, ngaji pun udah nggak bisa. Padahal dulu paling sering megang mic. Dilihat demi dilihat, oh ternyata pergaulannya salah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, maka pada kesempatan kultum yang begitu berbahagia ini, saya ingin menyampaikan pesan dari seorang ulama besar bernama Al-Imam Hasan Al-Basri. Beliau menyampaikan singkat, tapi ini perlu kita renungi. Kata beliau begini, Ar-rijalu salasatun. Kita itu dalam pergaulan ini Bapak Ibu bisa dibagi kepada 3. Yang pertama kata beliau, ini yang perlu diingat ya, ada teman kita, ada sahabat kita, ada kawan kita kata beliau, ya, farajulun kat'am. Kawan itu, sahabat itu ya kayak makanan. Yuhtaju ilaihi kulla waqtin, yang kita butuhkan dalam setiap saat. Nah, andai kata ini adalah makanan, tapi kita buat seperti racun, ini yang jadi bahaya. Seharusnya kalau makanan berarti kita butuhkan senantiasa. Oh, ini orang yang bisa membawa saya kepada keselamatan. Oh, ini orang yang akan membimbing saya. Yo, saya nggak pandai ngaji, yo diajari ngaji. Saya nggak pandai sholat, yo dia ngajarin sholat. Ini kato'am kata beliau. Jadi dalam hidup kita ini kita harus mengkualifikasikan. Nggak semua boleh kita jadikan teman akrab siang dan malam. Kan kadang-kadang ada orang yang memang mohon maaf lahir dan batin, tembak apa namanya, kacamata hitam. Pokoknya semua kawan dan semua akrab. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau kita ambil pesannya banyak para ulama, termasuk Imam Hasan Al-Basri, kata beliau, ada orang itu yang harus kita jadikan memang kato'am, sebagaimana kebutuhan makanan. Yang kedua, beliau berpesan warajulun, ada juga kaddawa. Orang ini apa namanya? Teman itu seperti penyakit. Namanya penyakit kata beliau, la yuhtaju ilaihi illa hinan ba'dahin. Yang kita butuhkan enggak setiap saat. Tapi mohon maaf, bukan penyakit ya, tapi kaddawa ya, seperti obat yang kita butuhkan ada waktu-waktu tertentu. Bapak Ibu yang Allah muliakan, sebenarnya kalau kita mau melihat dalam kehidupan pergaulan kita, kita ini sudah mulai harus bisa melihat
mana teman yang akan membawa kepada kita keselamatan, ya. Mana teman yang mohon maaf kita butuhkan ada saat-saat yang perlu saja. Dan jangan sampai ya, seperti kata beliau yang terakhir, warajulun kadda, ada juga mohon maaf teman itu ya seperti penyakit yang kita nggak butuhkan selama-lamanya. Ada yang kita butuhkan selamanya, ada yang nggak kita butuhkan selamanya. Ya kalau misalnya itu adalah penyakit. Seorang perempuan atau seorang istri yang awalnya patuh kepada suami, yang mungkin salah pergaulan, itu bisa jadi Pak. Yang paling gampang kita lihat itu misal begini. Anak mondok, pulang pondok itu biasanya Pak subuhnya tepat waktu. Terus dia libur selama 1 bulan atau 2 bulan. Apa yang terjadi? Hampir rata-rata guru pondok itu mengeluhkan. Sebab kenapa? Karena di pondok semua teratur. Pergaulannya teratur, makannya teratur, tidurnya teratur, baca Qur'annya teratur. Tapi ketika mereka pulang liburan, lalu kembali lagi ke pesantren, banyak guru-guru pondok itu yang kewalahan. Sebab kenapa? Pergaulannya selama libur sudah berbeda dengan apa yang waktu mereka dapatkan di pesantren. Itu kan membuktikan bahwa kita sebagai seorang ayah nggak usah terkejut. Kalau jarang berjumpa dengan anak kita biasanya begini. 1 bulan, 2 bulan kita tinggalkan. Lalu ketika kita kembali, anak kita kok berubah. Sebab mohon maaf, antara didikan kita dengan didikan pergaulannya bisa jadi berbeda. Itu dalam situasi keluarga. Apalagi mohon maaf Bapak Ibu yang Allah muliakan, ya kita dalam pergaulan kita. Ya kan orang itu Pak bisa dinilai apa yang dia pikirkan, apa yang dia lihat, apa yang dia dengar. Artinya kalau telinga kita sering mendengarkan sesuatu yang mohon maaf kotor, kadang-kadang nyangkut di hati. Suatu ketika kita nggak sama pergaulan itu, ucapan itu tiba-tiba muncul. Mata kita sering melihat keburukan, sehingga dikhawatirkan. Mata kita jadi, apa bahasanya ya? Jadi kayak rabun Pak. Jadi asal melihat keburukan kita udah menganggap, biasa aja lah, udah biasa melihat. Bapak Ibu yang Allah muliakan. Padahal kan seharusnya yang benar itu yang baik ya tetap baik. Yang buruk adalah buruk. Jangan dikarenakan kebiasaan mata kita melihatnya, kebiasaan telinga kita mendengarnya, kebiasaan akal kita memikirkannya, lalu kita anggap sesuatu hal yang biasa. Contoh kecil, orang kalau udah biasa nengok udang galah Pak, maka ketika dia lihat, ya biasa saja, namanya udang galah. Tapi kan bagi orang yang nggak pernah makan udang galah, ketika melihat udang galah, itu sesuatu yang enak. Sebab kenapa? Jarang. Yang dikhawatirkan dalam pergaulan kayak gitu. Karena udah biasa pergaulannya buruk. Lalu Bapak Ibu yang Allah muliakan, dia anggap itu sudah bukan hal yang merusak dirinya. Itulah yang diingatkan Allah dalam Al-Quran. Al-akhilla yawma ijin ba'duhum li ba'din aduun. Bahwa ada orang di atas dunia ini akrab Pak, konco CS, kemana-mana bareng, ngejar proyek bareng, ya kan, ngejar jabatan bareng, menjilat bareng, melakukan keburukan bareng. Tapi mohon maaf, di dunia ini pokoknya udah kayak baju dengan kancing, nggak bisa dipisahkan. Udah kayak kaos kaki dengan sepatu, pokoknya payah dipisahkan. Ibarat pinang dibelah dua. Di mana ada dia, di situ ada si ini. Tapi Bapak Ibu yang Allah muliakan, kata Allah nanti di akhirat ada orang yang waktu di dunia mereka akrab, waktu di dunia mereka CS, tapi di akhirat mereka ribut. Sebab kenapa? Saling salah menyalahkan satu dengan yang lainnya. Makanya saya nggak pernah terlalu silo Pak. Misal nih, kelihatan ada ibu-ibu berlima punya geng nih, gengnya namanya geng daster hijau misalnya, ya kan? Karena ada ibu-ibu ini punya geng-geng gitu Pak, daster hijau, daster oranye gitu ya kan? Nama gengnya Pak. Itu kemana-mana keluyuran bareng-bareng terus itu. 2 janda, 3 lagi masih punya laki-laki. Itu awalnya Pak 2 jandanya Pak. Ujung-ujungnya jadi janda semua, gitu loh. Gara-gara apa? Gara-gara geng daster. Memang kalau daster cepat Bapak ingat ya kan. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, sebenarnya pergaulan itu
Nggak disalahkan. Bahkan dianjurkan Pak, kita ini punya banyak pergaulan. Yang harus kita antisipasi, yang harus kita ingat adalah, oh ini pergaulan, oh ini pertemanan membawa keselamatan atau membawa mudarat. Kalau dia membawa kemudaratan, kalau dia membawa mafsadah, kalau dia membawa keburukan, baik untuk keluarga, baik untuk kehidupan kita, baik untuk masa depan dunia dan akhirat kita, ya seyogianya ditinggalkan. Makanya ini Bapak Ibu cek aja semua daftar WA yang ada di HP kita. Ini manalah yang harus obat, mana yang seperti makanan, ya kan? Mana yang seperti penyakit. Kalau kira-kira penyakit, taruh aja di situ cluenya Pak. Ya kan? Misal Wawan, ujungnya P, penyakit. Contoh, ya kan? Siti Marcona. Apalah Siti Marcona nih? Ini kayaknya obat nih. Berarti Siti Marcona O, gitu ya kan? Jadi tahu kita. Tapi pastikan ketika ceramah ini saya sampaikan, kawan yang mau kita tanda itu nggak ada di samping kita. Takutnya pas tengok WA ya kan, kawan ini merasa bahwa dia ini ibarat kawan CS, ditengok dia di situ. Siti Marcona P, berarti aku penyakit yang kata Ustadz tuh, kata dia. Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, karena ini penting. Ini pesan para ulama loh Pak, ya kan?